Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Rikma. NIM 1947440022 from class BC 82. Okay, here I will explain the material about the lack of facilities and infrastructure in inclusive school. Meaning of education. Inclusive education is education for students who have deficiencies or disabilities whose learning process is integrated with normal students. The purpose of inclusive education is to provide education to all humans. Inclusive children with special needs, given that the right to education is for all, so that there is no discrimination against children with special needs. Nah, selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Komponen sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan inklusif menjadi salah satu komponen yang termasuk penting. Melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus, maka sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Manajemen sarana dan prasarana meliputi 5 hal, yakni yang pertama, penentuan kebutuhan. Yang kedua, proses pengadaan. Yang ketiga, pemakaian. Yang keempat, pencatatan atau pengurusan. Dan yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Nah, dari paparan di atas dapat diketahui bahwa manajemen sekolah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen sekolah inklusif akan berjalan dengan baik jika didukung dengan tenaga profesional serta sarana prasarana yang mendukung untuk proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, dukungan atau partisipasi dari semua sumber daya yang ada di sekolah dapat mewujudkan tujuan sekolah. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tentu mengalami permasalahan dan yang dapat menghambat proses penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti yang dikemukakan oleh Mujito dan kawan-kawan, bahwa ada beberapa permasalahan dan persoalan dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, ketidaksiapan sekolah melakukan penyesuaian pada dasarnya menyangkut pada ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai. Yang kedua, keterbatasan guru pembimbing khusus atau biasa disebut GPK. Yang ketiga, keterbatasan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, rendahnya dukungan warga sekolah dan masyarakat terhadap pendidikan mereka. Nah, pendapat lain dari Dedi Kustawan menyebutkan bahwa permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain, yang pertama, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Yang kedua, kurangnya atau tidak adanya tersedianya guru pembimbing khusus atau GPK di sekolah penyelenggara inklusif. Yang ketiga, kurang adanya atau sulit tenaga psikolog dan dokter yang bekerja atau dapat bekerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dan yang keempat, kurangnya sistem informasi manajemen, benchmarking, dan bahkan biaya sosialisasi dan monitoring dan evaluasi penyelenggara pendidikan inklusif. Nah, proses penyelenggaraan pendidikan inklusif terdapat banyak permasalahan yang dapat menghambat proses penyelenggaraannya, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sekolah harus mempersiapkan diri untuk dapat meminimalisir permasalahan tersebut agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik. Siswa berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan teman-teman reguler sebayanya dalam satu kelas. Suasana belajar sangat kondusif.
Siswa berkebutuhan khusus ditempatkan pada tempat duduk paling depan dengan tujuan agar siswa berkebutuhan khusus bisa cepat tertangani setiap membutuhkan bantuan. Kurikulum sangat fleksibel untuk siswa berkebutuhan khusus walaupun KKM tidak ada perbedaan antara siswa reguler dan anak berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan ABK. Materi disesuaikan dengan kondisi kelainan masing-masing siswa ABK. Siswa ABK tunadaksa, layu seluruh tubuh, materi pelajaran olahraga, keterampilan dan mata pelajaran yang membutuhkan unjuk kerja diganti dengan teori atau tugas menulis dan merangkum serta berusaha mengerjakan tugas semaksimal kemampuan yang dimiliki. Jika siswa reguler tugas presentasi ke depan kelas, maka siswa ABK berkursi roda cukup di tempat duduknya. Siswa ABK atau 1000 bungkam di sekolah, siswa ABK 1000 bungkam di sekolah dalam tugas lisan menggunakan perekaman CD di rumah. Siswa ABK yang kurang memiliki kesempatan untuk melaksanakan tugasnya di rumah saja. Nah, pendengaran melalui bahasa bibir yang jelas dan tidak membelakangi siswa dalam setiap pembelajarannya. Para guru selalu berkoordinasi dan melakukan sharing dalam penanganan dan pelayanan siswa ABK. Para guru mata pelajaran dan GPK, guru bimbingan konseling atau BK, orang tua siswa ABK, tenaga kependidikan sekolah, lembaga-lembaga terkait telah bekerja maksimal dalam melayani siswa ABK. Mereka bekerja semaksimal mungkin dalam mengembangkan, mencerdaskan, serta meningkatkan prestasi belajar siswa ABK. Pertemuan antara orang tua siswa ABK dan siswa reguler tidak dibedakan. Pertemuan sangat kondusif dan tidak ada diskriminasi. Orang tua siswa reguler selalu memberi support kepada orang tua siswa ABK. Nah, kurikulum selalu ditinjau ulang setiap 1 tahun sekali pada awal tahun pembelajaran baru oleh tim pengembang kurikulum. Prestasi siswa ABK sangat bagus. Siswa kurang pendengaran sangat menonjol pada bidang IT. Nah, hambatan dan cara mengatasi dalam manajemen pendidikan sekolah inklusi berlangsung sangat baik dan kondusif. Siswa ABK dengan kelainan mutisme atau membisu, para guru memberikan CD sebagai sarana kepada orang tuanya untuk merekam suara siswa setiap kali ada tugas dan tes lisan. Siswa ABK layu seluruh tubuhnya, para guru menggunakan metode tertulis, lisan atau merangkum materi pada semua mata pelajaran, keterampilan ataupun olahraga. Nah, untuk siswa kurang pendengaran, maka guru harus berbicara dengan gerakan bibir yang jelas sebagai sarana serta tidak membelakangi siswa. Hambatan dalam mengembangkan bakat bermain pingpong siswa ABK karena belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga lapangan pingpong khusus tunanetra, maka siswa ABK tunanetra diminta untuk berlatih di tempat yang mempunyai lapangan pingpong tunanetra. Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.